Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini kita akan sharing mengenai cara memusnahkan riba di dalam kehidupan sosial. Tapi sebelum itu, kita nggak boleh lewatkan satu amalan soleh yang ini ya. Like, comment, dan subscribe. Oke, baik sahabat semua. Kita terkadang bertanya-tanya ya, ketika kita mengetahui bahwa riba itu banyak menyengsarakan orang lain. Kita tahu riba itu banyak merugikan orang lain, memudaratkan orang lain. Maka pada akhirnya kita harus menemui satu solusi, ya. Satu cara bagaimana caranya agar riba itu bisa musnah dari kehidupan masyarakat gitu, dalam kehidupan sosial. Ya, kalau dalam kehidupan individu itu nanti akan kita bahas. Begini, sahabat Alikna semua, ada solusi yang sebenarnya ditawarkan Allah di dalam Al-Quran, ya, baik secara tersirat maupun tersurat. Kita melihat ada di surah Al-Baqarah ayat 276. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah itu memusnahkan riba. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kita lihat di ayat ini, sahabat semua. Pertamanya Allah mengatakan riba itu memang harus dimusnahkan. Yang kedua Allah mengatakan, setelah kalimat riba tadi Allah menjelaskan sedekah. Ini menunjukkan bahwa kalau mau memusnahkan praktek riba di dalam kehidupan masyarakat atau ingin menghilangkan riba dari atas bumi ini, maka cara yang harus dipraktekkan adalah dengan sedekah. Iya. Kita nggak bisa mengatakan, oh, nggak usah amalkan riba, jangan amalkan riba, jangan ambil riba, atau jangan pernah mendekati riba. Hanya dari ucapan atau perintah atau anjuran kita itu nggak bisa. Tapi harus ada dibarengi dengan usaha-usaha lainnya. Salah satunya adalah sedekah. Kenapa kita tidak bisa hanya memerintah? Karena memang perut manusia itu butuh makan, ya. Kehidupan mereka itu ada kebutuhannya. Ya, ada kebutuhan primernya. Bahkan yang primer ini yang seringkali menjerumuskan orang kepada praktik riba. Lalu, caranya tadi adalah dengan bersedekah. Ini yang pertama ya sahabat semua. Kenapa dengan bersedekah? Karena dengan sedekah ini, di dalam kehidupan bermasyarakat, ini bisa menetralkan atau menstabilkan posisi antara orang yang kaya dengan yang miskin, sehingga dia seimbang. Yaitu dijelaskan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis yang dituliskan Habib Muhammad Asy-Syatiri, ya. Beliau menjelaskan bahwa adanya sedekah, adanya zakat itu dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk menyeimbangkan orang kaya dengan orang miskin, ya. Orang miskin itu dibantu dengan orang yang kaya, ya, sehingga orang kaya ini memiliki kesadaran bahwa kekayaan yang diberikan Allah kepadanya itu bukan untuk dia nikmati atau memuaskan nafsu dia, bukan. Ya, kekayaan itu diberikan Allah kepadanya sebagai wasilah agar dia mampu membantu yang miskin. Kemudian manfaat keduanya bagi yang kaya apa dong? Kalau yang miskin tadi dia dapat bantuan, ya jelas dia dapat uang. Lalu bagi yang kaya ini apa? Bagi yang kaya ini dia mendapat suatu manfaat untuk sedikit turun kepada level yang tertinggi. Sehingga dia nanti masuk pada proses wasatiyah. Dia masuk pada proses level yang wasat, yang pertengahan, yang biasa-biasa aja, nggak terlalu berlebihan kali, dan juga nggak terlalu kekurangan sekali. Begitu. Itu dia prosesnya, ya sahabat YouTube semua. Maka dari keseimbangan ini, kita mendapat suatu pengajaran bahwa apabila tidak diamalkan yang seperti ini, maka dengan maraknya nanti praktik riba yang semakin banyak, yang semakin berlomba-lomba orang melakukannya itu, nanti membuat umat manusia ini dia akan semakin rusak gitu. Kenapa? Karena dengan adanya praktik
mencari rizki dengan cara yang tidak benar, itu membuat seseorang atau membuat umat manusia itu nanti dalam kehidupannya seperti hidup di alam liar, seperti di hutan liar ya. Bagaimana di alam liar? Yaitu kehidupannya apabila kita tidak memangsa orang lain, maka orang lain yang akan memangsa kita. Nah, kehidupan yang seperti ini tidak diinginkan. Padahal Allah menurunkan rizkinya kepada umat manusia itu bukan untuk dijadikan bahan berkompetisi atau dijadikan bahan rebutan, bukan. Ya, Allah menurunkan rizkinya kepada umat manusia. Bagaimana caranya agar umat manusia itu bisa bersyukur dan umat manusia itu bisa berbagi? Karena salah satu wujud dari bersyukur itu adalah dengan cara membagikan rizki kita kepada orang lain. Begitu. Kemudian, sahabat YouTube semua, tak selamanya sedekah itu bisa kita praktekkan dengan cara memberikan makanan atau memberikan uang kepada orang lain. Ya. Di zaman milenial ini, praktek sedekah untuk memberantas riba itu bisa kita wujudkan dengan cara memberikan wawasan-wawasan atau memberikan ilmu kepada masyarakat mengenai cara untuk menghilangkan riba, cara untuk menghindari riba. Itu lebih perlu, karena di sana sini banyak orang yang bahkan mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah riba. Itu masih banyak yang tidak mengetahui. Begitu ya. Dan ada juga yang mereka tidak tahu tapi merasa tahu, begitu ya. Yang ini real ya, pernah terjadi ketika dia dikasih di dalam satu lembaga keuangan, misalkan dia dapat bunga, dikatakan bahwa dia dapat bunga, dia bahagia. Lalu, kenapa tidak bahagia? Saya harus bahagia. Logika, kata dia, kita mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan keuntungan lah, itu memang harus bahagia dong. Toh buktinya kita tidak ada merugikan orang lain dan kita juga tidak dirugikan orang lain. Kata seseorang yang mendapatkan bunga ini tadi. Tapi sebenarnya ini merupakan ketidakfahaman dia bahwa dirinya itu tidak faham juga mengenai riba. Ya sahabat semua. Karena merugikan orang lain atau kita dirugikan orang lain itu tak selamanya dengan contoh yang konkret. Ada juga yang abstrak. Apa itu yang abstrak? Yang abstrak itu adalah suatu proses di mana ketika kita meletakkan uang kita di lembaga keuangan, lalu tiba-tiba itu diputar oleh orang lain dengan cara yang tidak diridhoi Allah tanpa kita ketahui. Itu diputar lagi, ditasarrufkan lagi oleh orang lain tanpa kita ketahui. Nah, itu juga merupakan suatu proses di mana tidak ada antarodin di situ, tidak ada keriduan. Ya, begitu dia. Jadi bentuk sedekah itu juga sahabat YouTube semua bisa kita berikan dengan memberikan wawasan tentang fikih muamalah, tentang menghindari praktek riba, memberikan wawasan kepada mereka tentang bagian-bagian riba itu juga penting, harus diberitahukan kepada masyarakat. Begitu. Itu tadi yang pertama ya, sahabat semua. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu kita bisa ambil dari surah Ar-Rum ayat 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Riba yang kamu jalankan itu dengan tujuan agar hartamu itu berlipat ganda, agar semakin bertambah, fala yarbu indallah, di sisi Allah itu tidak semakin bertambah, di sisi Allah itu tidak berlipat ganda. Wa ma ataitum min zakat, tapi apa yang kamu berikan dari zakat itu, turiduna wajhallah, kamu menginginkan atau menghendaki keriduan dari Allah, faulaika humul mud'ifun, maka yang demikian itu adalah contoh dari orang-orang yang ingin melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia.
Jadi di sini ada tertulis di situ zakat ya sahabat YouTube semua. Ya, jadi kalau tadi sedekah itu sunnah ya, maka zakat inilah yang wajib ya. Karena memang kita harus menyadari sahabat YouTube semua, di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain yang di situ harus kita keluarkan. Kita juga harus menyadari bahwa di dalam harta kita itu ada bercampur sedikit yang tidak bersih dan itu harus kita bersihkan. Ya, dari sini kita sadar bahwa di dalam mencari rezeki itu kita harus bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan kita bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari situ akan datang keriduannya. Kita kasih suatu analogi ya, sahabat YouTube semua, dari rizki yang diberikan Allah kepada hambanya. Bahwa kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus berbagi dan bersenang hati dan juga mengambil rizki yang diberikan oleh Allah itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Ya, seorang ibu atau ayah misalkan memberikan makanan kepada anak-anaknya yang jumlahnya banyak. Ketika anak-anak itu tadi mengambil makanan itu dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang menyakitkan hati orang tuanya, atau dengan cara menyakiti kakak-kakak atau adiknya agar dia dapat yang banyak, dengan cara yang dapat melukai orang lain, dengan cara yang dia itu serakah, dengan cara yang dia itu mau paling banyak sendiri, maka otomatis di situ banyak orang tua yang mengatakan, nak jangan begitu, kalau nanti kamu buat yang begitu lagi, nanti nggak mama kasih lagi loh makanannya, nggak mama kasih lagi nanti duitnya. Itu banyak orang tua yang seperti itu, sahabat YouTube semua. Tapi kali ini kita analogikan dengan bagaimana kalau Allah yang memberi. Allah sudah berikan dunia hamparan yang luas ini. Di situ kita ambil rizkinya, tapi kita mengambil dengan cara yang membuat Allah marah. Kita mengambil dengan cara yang membuat Allah itu murka. Kita membuat Allah itu tidak ridho dengan rizki kita, maka di situ nanti akan menimbulkan rasa yang tidak baik. Begitu sahabat YouTube semua. Jadi kita memang harus mengambil keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rizki yang udah kita peroleh itu. Kemudian sahabat YouTube semua, cara yang berikutnya adalah dengan selalu mengusahakan kita harus mengambil yang halal. Ya. Sebenarnya begini, praktik riba itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersih hatinya sehingga dia itu mau melakukan riba. Nah, hati yang tidak bersih atau hati yang tidak sadar akan hukum-hukum Allah itu terjadi dari darah daging atau tubuh dia yang sudah diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu harus diperbaiki dulu dari rezeki yang halal. Karena kalau kita nanti terbiasa untuk mengambil hal-hal yang tidak baik, mengambil yang haram, maka kita akan semakin haus. Kita akan semakin butuh, akan semakin serakah terhadap harta itu tadi. Ya. Tapi kalau kita berbagi, itu akan semakin baik. Ya. Karena orang yang mampu berbagi itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kelemahannya itu dia membagikan rizkinya kepada hamba-hamba Allah lain yang juga dia anggap merupakan hamba yang lemah sama seperti dirinya. Begitu. Tapi kalau nanti mengambil yang tidak baik, maka akan tetap haus. Analoginya, ini seperti yang pernah diajarkan guru saya dahulu. Beliau mengatakan bahwa mengambil yang haram itu sama seperti kita meminum air laut dikala kita haus. Begitu. Air laut itu, sahabat Alikna semua, dimana kalau kita minum, semakin banyak kita minum, maka akan semakin haus kita. Semakin banyak kita minum, akan semakin butuh kita terhadapnya. Ya. Maka dari itu,
dia memang tidak bisa memuaskan dahaga kita. Ya. Yang haram itu memang tidak bisa akan memuaskan keinginan kita, sahabat YouTube semua. Tapi kalau yang halal, jangankan yang banyak, yang sedikit aja sudah bisa membuat kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu hebatnya perbedaan efek ya, efek perbedaan dari yang halal dengan yang haram. Kalau yang haram itu semakin banyak, kita akan semakin haus, ya, semakin tidak tenang, semakin penasaran, semakin kita itu gelisah untuk mendapatkannya. Tapi kalau yang halal, sedikit kita mampu mengucapkan Alhamdulillah, kita bagikan kepada orang lain, kita bagikan kepada keluarga kita yang kita wajib untuk menafkahinya. Itu akan menjadi suatu puing-puing yang akan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sahabat YouTube semua, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan semua ya dalam kehidupan kita, dan kita ajarkan, kita share maklumatnya kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan. Dan pada akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.